Om Swastiastu, Bapak Ketut. Kembali saya menjelaskan tentang perencanaan Bapak Ketut akan membangun rumah secara keseluruhan, nggih. Nah, ini sesuai dengan arahan Bapak Ketut. Setelah saya mengirim video kedua ya, ternyata Bapak Ketut mengoreksi, jadi menyarankan agar kembali ke video pertama. Nah, jadi sekarang saya mohon izin kembali akan menjelaskan mengenai koreksi ya. Terutama koreksi itu terjadi pada bangunan utama yang saya klik ini ya, rumah utama. Nah, jadi secara umum tidak ada perubahan, namun di sini saya tambahkan dengan landscape saja Bapak Ketut ya. Baik Bapak Ketut. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan ini ya, dari arah timur. Ini timur, ini barat, ini utara, dan ini selatan ya. Nah, secara fasad katakanlah ya. Jadi fasadnya tidak ada perubahan, sama seperti video pertama. Cuman saya tambahkan landscape saja atau tanaman di sini ya. Nah, di sini tanaman ini di area kalau ya, propan katakanlah. Nah, ini ya di telajaan. Ini telajaan. Ya, tentu telajaan itu sudah melalui proses penghitungan, yaitu berapa ya? 175. Jadi jatuh di kalau dari sini ya 175. Kita sebut saja wilayah propan. Nah, seperti itu ya. Nah, mengenai tembok fasad ya. Nah, terutama tembok merajan kalau kita bandingkan dengan tembok pekarangan ini ya. Ini kan tembok pekarangan, ini tembok merajan. Jelas terlihat perbedaan identitasnya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada angkul-angkul Pak Ketut. Ini angkul-angkul, kemudian ini grasso. Jadi grasso ini peruntukan keluar masuk akses ya. Jadi agar bisa keluar masuk mobil seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pelinggi lebuh. Nah, jadi di sini kita ngatur sesajen. Nah, di sini kita ngatur sesajen kepada kalau ya, sang kalau rajo istilahnya di sini disebutannya, karena kalau itu memang berkeliaran di wilayah propan ini. Disinilah kita ngatur sesajen agar kalau itu tidak mengintimidasi kita, tidak mengecoh seisi rumah ya. Nah, disinilah berkeliaran seperti itu. Nah, kemudian batas terakhir kalau itu bisa masuk di sini di aling-aling ini. Secara niskalo ya, sang doro kalau di sini. Kalau di depan ini sonio kalau tempat-tempat mesegah. Kalau di sini ya, di sini kan ada lubang ya. Maho kalau dan adi kalau. Seperti itu ya. Jadi secara filsafat atau bahasa agamanya. Nah, kemudian untuk aling-aling ini secara logika untuk menghalangi pandangan agar ketika kita berdiri di sini pandangan itu tidak lost. Nah, jadi terhalang ya, tidak terlihat aktivitas kita di rumah. Nah, seperti itu ya, aling-aling. Lanjut saya menjelaskan tentang grasso ya. Jadi grasso ini terlihat profesional Pak. Jadi permanen kelihatannya ya, ketimbang kalau kita bandingkan dengan video kedua kemarin itu. Nah, seperti itu. Jadi lebih mantap kelihatannya ini, lebih kokoh, lebih profesional. Nyambung dengan bangun-bangun yang lain seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut sekarang di baratnya grasso ada space sedikit ya. Ini. Nah, di space ini kita tanamin landscape agar di rumah kita itu tidak gerah ya, mampu menyuplai oksigen O2 dan menyerap karbodioksida atau CO2 ya. Nah, di sini ada blade load. Dauh grasonya ada blade load. Nah, ini blade load, kita sebut saja blade load. Peruntukan anak-anak nanti ya, kalau anak-anak sudah dewasa. Nah, jadi konsepnya welcome, menghadap ke timur dan menghadap ke utara. Nah, seperti ini ya. Terdiri dari 2 kamar. Saya tidak akan menjelaskan di dalamnya karena pada video sebelumnya itu saya sudah jelaskan di dalamnya seperti itu ya.
Nah kemudian di utaranya Balai Dlot ini ada Balai Saka Ulu, Balai Bali. Jadi Balai Bali ini sudah pakem mengenai postur seperti ini. Panjang lebarnya juga sudah melalui proses pakem ya. Kemudian jaraknya juga sudah melalui penghitungan yang profesional yang merujuk kepada asta bumi, baik dari Balai Daja maupun dari Balai Dlot. Seperti itu sudah profesional. Nah kemudian di baratnya balai-balai ini ada Jineng. Nah Jineng ini kelumpu katakanlah ya, seperti itu ya. Tempatnya di center, kemudian di sini kita bisa bersantai, duduk-duduk, seperti itu ya. Dekat dari dapur juga dekat, dari Balai Dajau juga dekat. Itu mengenai posisi ya. Juga sudah melalui proses penghitungan profesional. Kalau saya contohkan berapa jaraknya dari dapur ke Jineng ini. Coba saya akan ukur Bapak Ketut. Ini 225 artinya ini adalah, oke akan saya hitung benar gak 225 ya. Betul 225 artinya 9 tapak. Karena satu tapak itu 25 ya. Sri Indra Guru Yamaludha Brahma Kala Umo Sri, jatuh di Sri. Jadi Dewi Sri yang melinggih di Jineng. Nah, seperti itu sudah cocok. Begitu juga jarak dari Balai Daja ya ke Jineng. Kita sebut saja Balai Daja ini. Seperti itu. Sudah melalui proses penghitungan yang merujuk kepada asta bumi patut ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita duduk di Jineng ini misalnya dengan tamu atau sehari-hari kita dengan keluarga ya. Jadi pandangan di baratnya itu tidak akan langsung ke belakang ya, karena di sini kita lengkapi dengan skat ya. Ada waterfall, kemudian kolam kui, kemudian ada landscape di sini, ada tanaman ya. Karena di belakang ini masih ada space yang kita sebut saja service area di sini, biasa di desa ya. Nah, jadi ada kegiatan di belakang seperti itu. Apapun kegiatan kita di belakang tidak akan terlihat dari Jineng ini atau dari center atau dari manapun ya, dari depan tidak akan terlihat. Akses menuju ke belakang ini tentu ada di sini ya. Di sini ada akses yang nantinya bisa ke Tugu Karang. Nah, seperti itu. Di sini posisi Tugu Karang ya, ke Jakauh. Nah, kemudian di sini juga ada akses menuju ke toilet. Nah, ini peruntukan toiletnya itu adalah sehari-hari ataupun kalau kita mempunyai acara, misalnya acara berkala sifatnya mendatangkan keluarga, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk keluarga besar ya. Toiletnya terdiri dari 2 kamar, jadi kloset duduk dan juga kloset jongkok, atau dua-duanya nanti kita pakai kloset duduk. Seperti ini kan jongkoknya ya. Itu masalah teknis nanti. Kemudian di sini juga ada wastafel ya. Nah, kemudian untuk cuci jemur ini pas di sudut sekali Pak Ted. Nah, ini ada mesin cuci ya dan spinner pengering, karena spinner itu mampu mengeringkan 75%. Jadi kita masih butuh untuk jemuran di sini. Nah, untuk jemur di sini kita tidak usah angkat-angkat. Kalau hujan misalnya ya tetap aja kita tempatkan di sini, karena di atasnya ini sudah kita lengkapi dengan kaca. Jadi fungsi kaca itu ketika hujan agar pakaian itu tidak kena hujan. Tapi kalau misalnya ada sinar matahari tetap bisa masuk tembus mataharinya. Itu yang dimaksudkan. Nah, ini adalah area di belakang, service area kita sebut saja. Jadi tidak ada perubahan ya mengenai atau revisi mengenai Jineng, Balai Sakaulu, seperti itu, yang lain-lainnya. Oke, sekarang dapur Pak Ted. Jadi konsep dapur ini adalah welcome. Jadi kalau ada acara keluarga misalnya, di sini kita bisa manfaatkan untuk makan bersama. Kalaupun sehari-hari bisa juga di sini ada meja makan ya, seperti loker istilahnya ya, meja bar. Jadi setelah masak makannya kita taruh di sini, kita makan dari sini bisa, atau dari sini di meja makan ini bisa juga ya. Atau
Kalau sehari-hari kita makan di dalam, misalnya di dalam ruangan, tidak masalah, bisa juga ya. Nah, seperti itu dari sini. Seperti itu mengenai dapur ya, sama seperti pada video yang pertama saya jelaskan. Nah itu, kemudian saya akan jelaskan mengenai perubahan di rumah utama. Untuk fasad ya, jadi di rumah utama ini tidak ada perubahan Pak Tet. Jadi finishingnya itu pakai batu alam putih Palimanan ya. Nah fasadnya tidak ada perubahan, cuma saya nambahkan landscape saja Pak Tet. Nah seperti ini. Nah di sini keseharian nanti kita sebut saja teras samping ini ya. Jadi kita akan sering warawiri keluar masuk seperti itu ya. Nah untuk menjelaskan rumah utama tata letak kamar ya, saya akan membuka atap ini terlebih dahulu ya, atap. Nah sesuai dengan arahan Bapak Ketut, untuk kamar Pak Ketut awalnya ini kan 4, 1, 2, 3, ada lagi 1 di sini ya, 4. Nah jadi kita jadikan 3. Ini kita pakai master roomnya, yang di tengah pakai master room boleh, atau ini master room sama lebarnya sama Pak Kadep ya. Mungkin ini juga masih bisa diperlebar sih sebenarnya. Ini kita pakai master room atau kamar tidur utama ya, orang tua atau Pak Tet yang nanti tidur di sini anak-anak, di sini juga anak-anak seperti itu ya. Setiap tempat tidur atau bedroom ini kita lengkapi dengan toilet. Nah seperti ini toiletnya nggih. Seperti ini toiletnya Pak Tet. Jadi sesuai dengan pertimbangan kemarin konsultasi ya, sebaiknya master room itu di mana? Ini di luar master roomnya ya, paling luar. Jadi orang tua yang tidur di sini seperti itu. Di sini anak-anak dahulu nggih. Nah kemudian sesuai dengan saran Pak Tet juga, untuk di living room ini ya memang murni ruangan bebas katakanlah. Jadi di sini kita naruh TV table atau TV wall ya, wall TV ya. Bisa, nanti masalah teknis saja. Kemudian di sini ada sofa Pak Tet. Nah, seperti itu. Nah, karena kitchennya kita delete di sini, jadi ditiadakan, sehingga di sini kita bisa ada akses naik nanti ke timur. Nah, seperti itu bisa ya, lebih lapang jadinya, lebih leluasa. Nah ini tampak dari sini ya, jadi kita bisa dari jendela ini bisa memantau di halaman seperti itu Pak Tet. Atau kita buka nanti pintu gebiok ini, kita bisa naik tembus di sini. Nah seperti itu Pak Tet ya. Nah untuk ini di teras ini ya, ini multifungsi sehari-hari, bisa kita nyantai di sini ngobrol. Kalau misalnya ada acara keluarga, misalnya di sini kita bisa kumpul bersama keluarga. Acara parikrama wiwaho misalnya, parikrama wiwaho ya, misalnya kayak seperti orang-orang apa ya, masakapa gitu. Intinya di sini bisa untuk parum keluarga. Nah untuk kamar suci ya, jadi agak kecil Pak Tet. Ya kita potong di sini sedikit ya. Jadi kita tidak membutuhkan luas, cukuplah berapa ini kalau saya hitung ya, lebarnya panjangnya. Jadi 285 dikali 370 sudah sangat luas nih, memadai ya. Nah fasilitas yang ada di kamar suci ini ya, jadi ini tempat parkirannya ada 2 tumpang Pak Tet. Nah ini 2 tumpang deh. Nah seperti ini, di sini kita ngelinggihan perlingo silahnya ya, perlingo, lantasan, patung-patung, apapun bentuk perlingo atau simbol yang kita sungsung. Nah kemudian di sini upokaro Bantennya seperti itu ya. Kemudian di sini di bawah kita bisa apa ya, dari bawah kita sembahyang seperti itu ya. Kalaupun ada patung, kita bisa menempatkan patung di sini
Seperti itu konsep gedong sucinya nggih. Nah, jadi itu mengenai perubahan tentang kamar. Jadi kita tiadakan lagi satu kamarnya. Dan di ruang keluarga seperti itu pada mengenai rumah utama yang setelah melalui koreksi. Oke, akan saya tampilkan kembali. Nah, kemudian untuk merajan padat. Nah, jadi jarak antara merajan dengan rumah utama ini tentu sudah melalui proses penghitungan yang profesional Asta Bumi ya. Ini kalau nggak salah jatuh di guru ya, Sri Indra Guru ya, Maludra berapa kalau umo Sri Indra Guru 275. Jadi agak susah menghitungnya karena sudah ada landscape seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada surya natahnya kita posisikan di sini, jadi posisinya strategis, tidak saling mengganggu ya, dan posisinya sudah benar di sini padat ya. Oke, sekarang saya lanjut ke merajan atau sanggah. Jadi di sanggah ini tidak ada perubahan padat, sama seperti video sebelumnya ya. Di video pertama ada penglurah, ada rong 3, ada padma, ada taksu rong 2. Nah, ini rong 2 ya, sesuai dengan saran jero mangku. Nah, ini taksu rong 2, kemudian ada piasan seperti itu padat ya. Nah, mengenai level sekarang saya jelaskan secara keseluruhan ya, rujuknya adalah jalan padat ya. Jadi kalau sudah bisa kita tentukan posisi jalan, level jalan, kita pakai estimasi saja nanti ya. Kalau misalnya saat ini sedang ada katakanlah limestone ya. Jadi untuk bisa ngaspal itu dibutuhkan berapa ketinggian lagi dari limestone itu, nanti akan kita hitung. Kisaran lagi 15 cm ya. Nah, kemudian setelah aspal itu jadi, dari aspal itu akan ada trotoar perhitungannya. Trotoarnya seperti ini padat. Nah, seperti ini nanti trotoarnya nggih. Nah, trotoar seperti ini, dari trotoar itu tajaan kita akan naik 20 cm dari sini. Nah, seperti itu, dari 20 cm tajaan ya. Jadi tajaan itu hampir rata dengan halaman kita. Nah, karena kita masih berandai-andai soal posisi ini, level jalan ini, maka kita simpulkan saja bahwa ini kita sebut saja 0 ya. Kalaupun lebih rendah nanti terlihat minnya, nanti akan terlihat di sini minnya. Niki halaman ini kita sebut 0. Nah, kemudian ketika halaman ini kita sebut 0, maka rujukannya itu adalah dari halaman ini untuk membuat ketinggian bangunan. Jadi level paling tinggi di antara sekian banyak bangunan itu adalah tentu level merajan, tertinggi pertama. Ini tertinggi pertama ya. Kemudian tertinggi kedua adalah Balai Dajo yang ini. Tertinggi ketiga adalah ini. Tertinggi keempat adalah Balai Laut ya. Tertinggi kelima adalah dapur. Tertinggi keenam adalah ini, Jeneng. Sudah melalui proses penghitungan ya. Nah, untuk Grasso jadi kita tidak menghitung kategori, tidak menjadi hitungan level, kita main logika saja. Tingginya itu 20 cm agar manuver mobil itu juga enak ya. Konsepnya bahwa mobil ini masuk dulu mobilnya ke sini, kemudian agak cari aluan sedikit, manuvernya enak langsung ke sini. Nah, seperti itu ya, tidak terlalu susah. Apalagi akses jalannya ini lebar di sini, jadi manuvernya enak, gampang. Nah, seperti itu padat ya. Nah, jadi inilah tampilan rumah Bapak Ketut nanti secara keseluruhan jika sudah teraplikasi semuanya. Seperti itu padat bisa saya sampaikan, saya jelaskan mengenai revisi terupdate katakanlah. Ya, tentu sudah melalui proses koreksi dari padat. Barangkali nanti ada koreksi lagi, silakan dikoreksi di setiap video saya. Kabari saja saya, nanti akan saya perbaiki ya.
Seperti itu Pak Dut bisa saya jelaskan mengenai desain rumah Pak Ketut. Ya, semoga saja Pak Ketut segera bisa mengaplikasikan bangunan ini. Baik Pak Dut, maafkan atas segala bentuk kekurangan saya. Ya, jadi video ini saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.